Good mood. Kalian pasti tahu kan kalau sinyal SOS itu biasanya digunakan oleh orang yang perlu bantuan. Dan kalian juga pasti pernah dengar kata-kata Mayday. Mayday, Mayday gitu kan. Biasanya orang-orang kayak ini dalam keadaan darurat nih, perlu pertolongan kayak gitu. Nah, sebenarnya kata-kata SOS itu bukan sinyal pertama yang diciptakan atau dijadikan pedoman lah untuk keadaan darurat. Sebelum SOS itu ada yang namanya CQD. Nah, seperti apa sebenarnya CQD dan kenapa berubah menjadi SOS? Kita bahas di sini. Nah, pada tahun 1903, seorang perwakilan Italia di konversi Berlin tentang telegrafi nirkabel bernama Kapten Quentino Bonomo ini membahas bahwa sebenarnya perlu banget nih sebuah prosedur operasi umum yang berkaitan dengan kapal yang dalam kesulitan. Mereka ini sebenarnya harus mengirimkan sinyal berupa SSS atau DDD dengan interval beberapa menit agar orang di luar kapal itu tahu kalau sebenarnya kapal ini tuh perlu pertolongan. Nah, sebenarnya pada saat itu walaupun sedang marak-maraknya dan sedang jaya-jayanya si telegraf dan juga radio kapal antara pantai dan juga kapalnya itu sedang jaya-jayanya pada tahun itu, tapi mereka ini nggak punya kode khusus atau prosedur khusus kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama kapal yang sedang berlayar gitu. Jadi masing-masing kapal itu masih kayak mereka tuh punya simbol dan juga kodenya masing-masing. Kadang ini membuat penjaga di pantai atau orang yang ada di radio untuk mengawasi mereka itu bingung. Ini kodenya kok berubah-ubah, jadi mereka nggak tahu kalau sebenarnya perahu ini dalam keadaan darurat dan perlu pertolongan. Nah, karena nggak adanya peraturan atau prosedur internasional tentang kode atau simbol bahaya ini, jadinya masing-masing organisasi ini membuat simbol dan kodenya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya pada tanggal 7 Januari tahun 1904, perusahaan komunikasi kelautan internasional Marconi ini mengeluarkan edaran 57 yang menetapkan bahwa untuk instansi perusahaan di seluruh dunia, pokoknya mulai tanggal 1 Februari tahun 1904, itu kalau misalnya ada kapal dalam bahaya, mereka harus menggunakan kode CQD ini. Nah, jadi sinyal CQD ini harus digunakan oleh semua perusahaan kapal supaya mereka tahu kalau sinyal ini menandakan kapal mereka dalam bahaya di laut. Ada alasan nih kenapa perusahaan tersebut menggunakan singkatan CQD. Nah, kata-kata atau singkatan CQ ini berarti sebuah peringatan untuk stasiun radio agar stasiun radio ini mau memblok sinyal-sinyal yang nggak penting agar sinyal dari kapal yang dalam bahaya itu bisa masuk dengan lancar ke radio. Jadi orang-orang di radio ini tahu kalau ada kapal yang dalam keadaan bahaya atau perlu bantuan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa CQD ini kepanjangannya adalah Come Quick Danger. Tapi di Prancis, CQ ini bisa disebut juga dengan CQ. CQ itu artinya keamanan. Sedangkan sedangkan huruf D ini sebenarnya melambangkan sebuah kesusahan. Jadi udah kalau CQD itu digabung memang benar-benar simbol atau tanda kapal itu dalam keadaan bahaya dan sangat perlu bantuan. Karena udah resmi, CQD ini populer selama sekitar kira-kira 1 dekade lah pada saat itu. Dan yang paling terkenal, CQD ini digunakan oleh kapal Titanic untuk memperingati atau memberitahu kapal-kapal di sekitarnya bahwa dia ini akan tenggelam, perlu bantuan, kayak gitu. Tapi walaupun CQD ini dipakai atau digunakan cukup lama, ternyata CQD ini tidak memiliki ring yang bagus saat dikirim melalui kode Morse. Sebenarnya singkatan CQD ini sudah disadari kekurangannya oleh Jerman. Nah, disinilah Jerman mencoba untuk membuat singkatan lain yang lebih mudah dan juga diterima oleh kode Morse. Akhirnya Jerman di sini mengadopsi sinyal mara bahaya SOS yang kalau di Jerman disebut dengan sinyal Not Asian. Nah, Not Asian ini artinya tanda bahaya di Jerman. Nah, ini merupakan salah satu dari 3 urutan kode Morse yang termasuk dalam peraturan radio nasional yang berlaku efektif pada 1 April tahun 1905. Lalu di tahun 1906, negara pertama konversi telegraf radio internasional bertemu di Berlin. Di sini mereka membuat kesepakatan bahwa CQD ini akan diubah menjadi SOS sebagai sinyal darurat. Nah, di sini mereka menandatangani sebuah kesepakatan
pada 3 November tahun 1906 dan berlaku efektif pada 1 Juli tahun 1908. SOS itu dibuat untuk menggantikan CQD karena kesederhanaan yang terkait dengan pengiriman surat melalui kode Morse. 3 titik, 3 garis, dan 3 titik. Ini adalah kode Morse dari SOS. Kode Morse ini juga dianggap cukup mudah untuk digunakan oleh orang yang tidak begitu paham tentang kode Morse. Jadi ya udah, mereka cukup mengingat 3 titik, 3 garis, dan 3 titik. Jadi siapapun, dimanapun, dan golongan apapun itu bisa mengingat ini dan menggunakan kode ini kalau mereka perlu bantuan dan dalam keadaan darurat. Ada sebuah kepercayaan populer yang mengatakan bahwa SOS ini memiliki arti selamatkan jiwa kami, kayak gitu. Padahal kata-kata SOS ini sebenarnya nggak memiliki arti khusus lah di balik kata-kata itu. Cuman kayak simbol bahaya yang mudah diingat, dan karena sering digunakan jadinya populer. Ya udah, siapapun bisa menggunakan SOS ini untuk memberitahu kalau mereka itu dalam bahaya. Kapal pertama yang menggunakan kode darurat SOS ini adalah kapal Cunard Liner RMS Slavonia. Ini dikatakan kapal yang mengirimkan kode darurat SOS karena kapal ini hancur di lautan. Kapal ini mengirimkan kode SOS pada tanggal 10 Juni tahun 1909. Setelah SOS, muncullah Mayday. Mayday ini muncul saat komunikasi radio dan suara ini sudah mulai meningkatlah kualitasnya. Mayday ini dibuat untuk memberikan sinyal bahwa kapal dan jiwa di dalam kapal ini dalam bahaya, dan mereka ini sangat amat terdesak perlu bantuan. Nah, kalau SOS itu kan disampaikannya dengan kode Morse, tapi Mayday ini nggak bisa. Jadi Mayday ini biasanya dikatakan oleh awak-awak kapal untuk menyampaikan kepada kapal-kapal di sekitar mereka kalau mereka itu perlu bantuan gitu. Jadi Mayday ini biasa digunakan untuk kode bahaya di sekitaran aja lah, nggak sampai lah gelombang radio yang jauh kayak gitu. Mayday itu juga berasal dari bahasa Prancis yang artinya tolong saya. Jadi udah Mayday, Mayday, artinya tolong saya kayak gitu. Setelah Mayday ada Pan-Pan. Pan-Pan ini juga berasal dari kata-kata Prancis yaitu pane. Di sini artinya kerusakan. Nah, Pan-Pan ini levelnya masih di bawah Mayday. Pan-Pan ini biasanya digunakan pada situasi kapten atau pilot membutuhkan bantuan atau izin khusus untuk menyelesaikan masalah serius yang mereka temukan dan perlu perhatian khusus di kapal mereka atau di pesawat mereka. Nah, jadi kayak kalau pedoman umumnya, Pan-Pan ini digunakan pada saat ada kerusakan atau keadaan darurat tapi tidak sampai memakan korban jiwa. Nah, di sini artinya para pilot atau kapten itu mereka bisa menyelesaikan masalah ini internal sendiri tanpa perlu bantuan dari luar kapal. Jadi, kalau misalnya di Pan-Pan ini masalahnya sudah selesai, ya udah selesai gitu. Tapi kalau dari kode Pan-Pan ini belum selesai atau menimbulkan bahaya atau kerusakan yang lebih parah, akan lanjut ke Mayday. Mayday ini artinya udah perlu bantuan dari luar kapal. Nah, dari Mayday itu akan bersamaan dengan SOS untuk menyiarkan kode Morse ke stasiun radio supaya orang yang lebih jauh itu tahu dan bisa membantu mereka gitu. Gimana menurut kalian? Bisa diskusi?